welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan atau tes TWK di CPNS 2023 pada part yang ketiga ya teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton yang part-part sebelumnya, kalian bisa cek link di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal tentang tes, atau kalian mau di-requestkan soal apa bisa komen di bawah ya teman-teman. Dan seperti biasa, di sini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik teman-teman menjawabnya. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Dan kalau misalnya ini teman-teman merasa 10 detik juga kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja nih teman-teman kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan baik antara individu maupun masyarakat. Bila diperinci, paham negara integralistik memiliki pandangan sebagai berikut kecuali A. Negara tidak memihak kepada suatu golongan atau perseorangan. B. Negara menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. C. Negara tidak hanya menjamin kepentingan seseorang atau golongan tertentu saja. D. Negara menjamin kepentingan masyarakat sebagai suatu kesatuan. E. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa paham negara integralistik memiliki pandangan sebagai berikut. Yang pertama, negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. Yang kedua, semua golongan, bagian, dan anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, negara tidak memihak kepada suatu golongan. Yang ini termasuk ya teman-teman. Yang keempat, negara tidak hanya menjamin kepentingan seseorang atau golongan tertentu saja. Yang C termasuk. Selanjutnya, negara menjamin kepentingan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang integral yang D termasuk. Dan yang terakhir, yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya. Berarti yang tidak termasuk dalam paham negara integralistik yaitu negara menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, ini jawaban yang tidak tepat. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat majemuk tunggal. Adapun yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Kesatuan sejarah, B. Kesatuan nasib, C. Kesatuan kebudayaan, D. Kesatuan wilayah, E. Kesatuan Tuhan. Kita mulai. Stop, jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa kebinekaan adat istiadat, budaya, bahasa, dan nilai religius merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keadaan yang beraneka ragam ini merupakan suatu daya penarik ke arah suatu kerjasama persatuan dalam suatu sintesis dan resultan. Sintesis persatuan dan kesatuan tersebut dituangkan dalam suatu asas kerohanian yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama, yaitu Pancasila. Adapun yang membentuk sebagai berikut, kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan asas kerohanian. Berarti kesatuan Tuhan ini tidak termasuk dalam prinsip-prinsip nasionalisme di Indonesia berdasarkan Pancasila yang bersifat majemuk tunggal ya teman-teman, melainkan yaitu kesatuan kerohanian. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada 7 kunci pokok. Kunci yang ketujuh mengandung makna bahwa kekuasaan presiden selaku kepala negara dibatasi. Ia dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut kecuali A. Kewenangan MPR, B. Peraturan perundang-undangan, C. Kedudukan DPR yang kuat, D. Pengaruh para menteri,
E. Pengaruh wakil presiden. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman, pengaruh wakil presiden. Untuk pembahasannya bahwa sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada 7 kunci pokok. Kunci yang ketujuh mengandung makna bahwa kekuasaan presiden selaku kepala negara dibatasi. Ia dibatasi oleh kewenangan MPR, peraturan perundang-undangan atau TAP MPR dan undang-undang, kemudian kedudukan DPR yang kuat, dan pengaruh para menteri. Jadi pengaruh wakil presiden ini tidak termasuk dalam hal-hal yang dibatasi. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Pancasila menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan luhur. Merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Ideologi negara, B. Pandangan hidup, C. Sumber nilai, D. Falsafah hidup, dan E. Pedoman hidup. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Pancasila menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan luhur merupakan fungsi Pancasila sebagai sumber nilai. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai berikut, kecuali A. Kedudukan yang sejajar dan proporsional antara presiden dengan DPR, B. Masa jabatan presiden diatur dengan tegas, C. Dilaksanakannya otonomi daerah, D. Setiap warga negara berhak mengajukan protes atau kritik, yang E. Penyelenggara pemilu oleh lembaga non-pemerintah yang netral dan mandiri. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Untuk pembahasannya, bahwa dalam beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu kedudukannya sejajar dan proporsional antara presiden dan DPR, yang A tepat. Yang kedua, masa jabatan presiden diatur dengan tegas, yang B tepat. Yang C, dilaksanakannya otonomi daerah, yang C tepat. Kemudian penyelenggara pemilu oleh lembaga non-pemerintah yang netral dan mandiri, dan yang E tepat ya teman-teman. Jadi yang tidak termasuk dalam perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah yang D. Setiap warga negara berhak mengajukan protes dan kritik. Ini kurang tepat ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai berikut, kecuali A. Dasar negara, B. Hukum dasar tertulis, C. Sumber hukum positif tertinggi, D. Undang-undang tentang pembentukan atau pendirian NKRI, E. Wujud kontrak nasional. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis, sumber hukum positif tertinggi, undang-undang tentang pembentukan atau pendirian NKRI, dan terakhir wujud kontrak nasional. Jadi yang dasar negara ini tidak termasuk dalam kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Next, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Organisasi Perempuan pada bulan Desember tahun 1928 menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama. Diputuskan didirikan Badan Persatuan Organisasi Perempuan yang bernama A. Dharma Wanita, B. Gerakan Wanita Indonesia, C. Fujinkai, D. Wanita Indonesia, dan yang E. Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Kita mulai. Stop.
Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa organisasi perempuan pada bulan Desember 1928 menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama. Didirikan Badan Persatuan Organisasi yang bernama PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang terdiri atas A. Pembukaan, landasan teori dan kesimpulan, B. Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan, C. Landasan teori, batang tubuh dan penjelasan, D. Landasan teori, penjelasan dan kesimpulan, E. Pembukaan, batang tubuh dan penutup. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Nah, ketiganya ini sebagai satu kesatuan pemahaman Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis yang utuh. Artinya bahwa penjelasan sebagai kelengkapan dari batang tubuh, dan kemudian batang tubuh sebagai perwujudan dari pembukaan, dan pembukaan itu sendiri merupakan teks proklamasi yang terperinci dan lengkap. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Next kita lanjut ke soal nomor 9. Profesor Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional mengatakan hasil ujian nasional tahun ini belum dapat digunakan sebagai penentu penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN. Kalimat efektif di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut, kecuali. Kita mulai. Stop. Yang A kita lihat teman-teman, huruf R pada singkatan DR dituliskan dengan huruf kecil. Ini kita simpan. Yang B kata ujian nasional ditulis ujian nasional, itu hurufnya kecil ya teman-teman, U dengan N-nya. Ini kita simpan. Yang C, koma setelah kata mengatakan dihilangkan. Koma setelah kata mengatakan. Berarti Menteri Pendidikan Nasional mengatakan ini dihilangkan katanya. Ini kita simpan. Yang D kata bahwa ditambahkan setelah kata mengatakan. Berarti Pendidikan Nasional mengatakan bahwa hasil ujian nasional tahun ini belum dapat digunakan. Ini kita simpan. Dan yang terakhir, koma setelah kata Nuh dihilangkan. Profesor Dr. Muhammad Nuh ini dihilangkan. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Yang ditanya adalah kalimat efektif yang dapat diperbaiki dengan cara berikut. Kecuali yang E ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa tanda koma harus ada setelah kata nu dan nasional sebagai penjelas atau aposisi. Jadi ini tidak dapat dihilangkan ya teman-teman, itu harus tetap karena sebagai penjelas atau aposisi. Kalimat tersebut menjadi Profesor Dr. Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa hasil ujian nasional tahun ini belum dapat digunakan sebagai penentu penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN. Jadi untuk pilihan E ini adalah cara yang tidak dapat digunakan untuk memperbaiki paragraf tersebut. Gitu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 10, soal nomor terakhir. Untuk mengembangkan karangan dengan topik pembinaan koperasi usaha kecil dan menengah, kerangka karangan yang baik adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Kenapa E? Karena pilihan E ini sudah sesuai dengan urutan topik tersebut. Nah kita lihat nih topiknya yaitu pembinaan koperasi usaha kecil dan menengah. Nah jadi kita cari tahu ini kerangka karangan yang baik, yaitu pilihannya adalah yang E. Yang terdiri dari pentingnya pembinaan koperasi usaha kecil dan menengah,
kemudian muncullah sasaran pembinaan koperasi usaha kecil dan menengah, kemudian terbentuklah pembinaan koperasi usaha kecil dan menengah, dan selanjutnya adalah langkah-langkah pembinaan koperasi usaha kecil dan menengah. Jadi jawaban E ini adalah jawaban yang paling tepat, sudah sesuai dengan urutan topik tersebut. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal tes wawasan kebangsaan atau tes TWK di part yang ketiga. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe, agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.